Welcome back to our vlog. Yeay! Jadi kita udah sampai di The KM Oval, tepatnya ada di ibu kota negara Inggris, yaitu kota London. Penasaran gak nih teman-teman? Di belakang ayah sudah banyak sekali orang-orang yang memang sengaja datang ke tempat ini. Dan jika diperhatikan, orang-orang yang datang ke tempat ini merupakan warga negara yang berasal dari negara Indonesia nih teman-teman. Di belakang ayah terlihat sudah banyak orang yang memang sedang menunggu gilirannya untuk masuk ke dalam. Dan ini adalah pintu masuk kita untuk melakukan kegiatan yang sangat penting ini. Dan banyak sekali orang-orang yang sedang menunggu sambil bercengkrama dan mengobrol satu sama lainnya. Nah, tebak nih teman-teman, kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Jadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan pemilu di tahun 2024. Nah, apa sih itu pemilu? Dan apakah pemilu itu penting untuk dilakukan sampai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri pun harus melakukan atau mengikuti pemilu ini? Nah, jadi teman-teman, pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara pada suatu negara. Nah, siapa saja sih orang-orang yang memang boleh ikut berpartisipasi dalam pemilu ini? Teman-teman bisa lihat pada cuplikan berikut ya. Bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah kawin, bisa banget untuk ikut pemilu ya. Tentu bagi yang mengikuti pemilu ini, wajib sudah mempunyai KTP untuk membuktikan bahwa kamu memang benar warga Indonesia. Selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri atau TNI. Gitu kawan. Itulah cuplikan terkait dengan siapa saja sih yang berhak untuk berpartisipasi pada pemilihan umum ini. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat sudah ada bapak-bapak petugas yang memang bertugas untuk mengawasi berjalannya pemilihan umum di kota London ini. Jadi teman-teman, di setiap negara yang memang ada warga negara Indonesia dan bertepatan pada pemilihan umum akan diberi fasilitas dari negara untuk tetap dapat melakukan pemilihan walaupun tidak di Indonesia. Di sini juga teman-teman bisa lihat sudah ada barcode terkait dengan cek data pemilih. Jadi warga negara wajib untuk mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Dan pengecekan ini diminta dua data teman-teman, ada nama dan juga NIK atau nomor induk kependudukan, dan setiap warga negara pasti memiliki nomor ini teman-teman. Jadi teman-teman, setelah semuanya sesuai dan juga sudah ada verifikasi bahwa betul datanya, maka nanti akan ada keterangan terkait dengan tempat atau lokasi di mana kita akan melakukan pemilihan. Pemungutan suara atau pemilihan di luar negeri ini tidak dilakukan secara sembarangan ya teman-teman. Berdasarkan dari channel YouTube KPU, terdapat 3 metode atau 3 cara yang digunakan pada pemungutan suara luar negeri. Yang pertama, ada pemungutan suara di TPS LN atau TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, menggunakan kotak suara keliling atau disebut dengan KSK. Jadi nanti KSK ini akan berada di suatu tempat atau di suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, melalui pos. Berikut merupakan gambaran atau cuplikan jika teman-teman melakukan pemilihan di tempat atau di tempat pemungutan suara. Jadi memang akan ada tempat khusus untuk melakukan pemungutan suara ini teman-teman. Dan di dalamnya akan ada beberapa pengaturan terkait tempat pencoblosan atau pengisian surat suara, kemudian memasukkan ke dalam kotaknya, kemudian teman-teman juga akan disuruh untuk melakukan
pengidentifikasian bahwa teman-teman sudah melakukan pencoblosan. Jadi yang pertama, teman-teman akan diminta untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan terhadap surat suara. Kemudian teman-teman akan memasukkannya ke dalam kotak dan teman-teman akan diminta untuk mencelupkan satu jari ke dalam tinta. Dan pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penasaran gak sih kapan pertama kali pemilu di Indonesia itu diadakan? Jadi pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 atau 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Ini diadakan setiap 5 tahun sekali nih teman-teman. Dan dilanjutkan pemilu pada tahun 2004, kemudian di tahun 2009, dilanjutkan juga pada tahun 2014, 2019, dan di tahun ini yaitu di tahun 2024. Jadi pemilu kali ini diadakan untuk memilih presiden dan juga legislatif teman-teman. Jadi nanti di TPS itu akan ada 5 kotak suara yang harus kita isi dengan surat suara sesuai dengan kotaknya masing-masing. Yang pertama itu ada kotak presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua itu akan ada DPR RI sebagai legislatif. Dan juga ada DPRD provinsi sebagai legislatif juga. Dan DPRD provinsi ini disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian juga ada DPRD kabupaten kota dan juga DPD. Nah itulah teman-teman informasi yang bisa kami sampaikan berdasarkan channel YouTube dari BRIN Indonesia. Pemilu ini sangat penting karena dapat menjadi sarana pendidikan politik. Kemudian yang kedua sebagai sirkulasi elit. Dan kemudian yang ketiga sebagai sarana legitimasi politik. Nah, jadi teman-teman itulah beberapa manfaat dari dilakukannya pemilu ini. Sebagai tambahan informasi, jadi pemilu di Indonesia ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Jadi ada pemilu nasional dan juga ada pemilu daerah. Keduanya dilakukan secara serentak, di mana pada video sebelumnya teman-teman bisa lihat terdapat kotak suara DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, dan juga DPD, di mana itu disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Begitu saja informasi yang dapat kita bagikan ya teman-teman, dan kita balik lagi ke sini, di mana masih banyak sekali orang yang mengantri dan menunggu gilirannya untuk mengikuti pemilu ini, karena memang satu suara itu sangat penting ya teman-teman, karena kita akan memilih wakil rakyat atau pemimpin kita di negeri ini. Dan di sini kita sudah balik lagi bersama ayah dan juga ibu. Halo ibu, dan juga ada kakak. Nah, bagi teman-teman yang penasaran kenapa kakak ikut, ya karena kakak ikut sama ayah dan ibu teman-teman. Namun memang kakak belum boleh untuk mengikuti pemilu ini karena memang belum 17 tahun ya teman-teman. Tadi juga sudah ada abang ya teman-teman, dan bisa dilihat, wow, penuh sekali di tempat ini teman-teman. Ini menggambarkan bahwa warga negara Indonesia sangat antusias untuk mengikuti pemilihan umum di tahun 2024 ini. Di sini juga ada kakak lagi duduk, tadi lagi ada adik, dan ini teman-teman gambaran dari penuhnya di tempat pemungutan suara ini. Jadi segitu aja teman-teman dari ayah, ibu, kakak, abang, dan juga adik. Semoga teman-teman semua terhibur dengan perjalanan kami dan kegiatan kami hari ini ya teman-teman. Dadah teman-teman.